Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil mursalin Sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amma ba'du. Ini Pak Long boleh tak aneh. Mari kita baca surat Al-Fatihah. Mudah-mudahan kita semua dalam kondisi sehat walafiat, bisa melaksanakan ibadah saum Ramadan baik siangnya maupun malamnya dengan sempurna. Dan mudah-mudahan apa yang sudah kita lakukan semuanya diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Para jamaah, hari ini kita akan melanjutkan tentang peristiwa turunnya Quran, dan tema kita hari ini adalah wahyu yang terputus. Jadi setelah Nabi menerima wahyu yang pertama, apa ini? Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq, khalaqal insana min 'alaq, Iqra wa rabbukal akram, alladzi 'allama bil qalam, 'allamal insana ma lam ya'lam. 5 ayat dari surat Al-Alaq. Jadi dihafalkan gini nggih. Pokoke sing dihafal niku sing kaitan sampai sing terakhir mawon. Kaya apal nggih. Kaya Nabi niku lho. Nabi jumlahnya berapa? 25. Yang pertama siapa? Nabi Adam. Yang terakhir Nabi Muhammad. Wis loro tok ya kan. Kaya apal tapi ya loro tok. Wahyu pertama, Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq. Jadi setelah Nabi menerima Iqra sampai akhir ayat 5 itu beberapa hari itu tidak muncul lagi malaikat Jibril. Tak tahu bingung si Nabi. Nanti kok ini muncul nggak muncul lagi, bingung Nabi. Saking bingungnya sampai Nabi itu ingin bunuh diri. Keterangannya begitu. Jadi Nabi itu setelah menerima wahyu, setelah malaikat Jibril ini datang, kemudian tidak datang, Nabi itu sumpah luar biasa. Naik gunung Nabi, untuk mencolok nama, tapi tiba-tiba Jibril sampai batang, berkelipat. Jangan Jibril. Terus Rasulullah mendengar suara, kamu adalah Rasulullah, kamu ini utusan Allah. Baru tenang Nabi. Jadi Nabi itu setelah menerima wahyu itu masih ragu-ragu. Aku ini Nabi teman agak. Walaupun sudah diyakinkan oleh pamannya Khadijah kemarin, Waraqah bin Nawfal, sudah diyakinkan oleh istrinya sendiri, kamu ini Nabi, tapi masih ada ragu-ragu. Karena urusan Nabi ini tidak urusan kecil Bapak Ibu, urusan besar ini. Berarti Nabi itu di dalam, setelah menorehkan sejarah saya ini Nabi, tapi masih ragu-ragu. Iya kan? Ini aku Nabi, kok karena wahyu mana? Beberapa hari setelah itu kosong. Jadi ada beberapa kasus namanya wahyu yang terputus itu, ada yang beberapa hari, ada yang beberapa bulan.
Tapi sebelum saya lanjutkan Bapak Ibu cerita ini, saya mau tanya kepada kita semua. Ini ilmu Bapak Ibu ya. Menurut kitab Sirah ini, turunnya Quran itu terjadi di hari Senin malam 21 Ramadan. Malam 21 Ramadan. Menurut penelitian Syekh Mubarakpuri. Tapi ada juga yang mengatakan 17 Ramadan. Ya, sekarang ini dalam 17 Ramadan. Ada yang mengatakan malam 27 Ramadan. Beberapa versi. Cuman yang mu'tabar, yang masuk ke Indonesia itu tanggal 17 Ramadan, dan dari tahun ke tahun dipakemkan itu menjadi peristiwa nuzul Al-Quran. Terus pun ini cara menyikapi Pak. Saya malah senang Bapak Ibu. Saya malah senang kalau ada peristiwa penting itu justru tidak dijelaskan tanggalnya, disamarkan tanggalnya. Ini masalah agama, isu-isu agama yang ada angkanya Bapak, itu biasanya ada orang yang fanatik. Kemarin dijelaskan lahirnya Nabi, ada yang 12 Rabiul Awal, ada yang 9 Rabiul Awal. Tapi yang sepakat itu satu Bapak Ibu. Yang sepakat itu adalah bahwa di malam itu turun Lailatul Qadar. Itu yang sepakat. Jadi Quran turun di Lailatul Qadar. Inna anzalnahu fi Lailatul Qadar. Sesungguhnya kami menurunkan Al-Quran di malam Qadar. Ini mumpung ini menyambut malam Qadar. Maksudnya minggu pertama. Jadi Quran itu turun 2 tahap Bapak Ibu. Turun 2 tahap. Ini yang tenang lagi. Yang ujiannya mungkin mantun ngaji diuji kabeh apa enggak kira-kira cerita yang lebih penting nih. Diuji. Kalau ujiannya ternyata dipanggil. Kira-kira baik jangan tinggi lulus agak diuji ini. Pertama, Al-Quran itu turun sekaligus dari langit ke-7 ke langit pertama. Langit ke-7 itu jenenge Lauh Mahfud. Nek Mahfud itu memiliki yang tidak Mahfud. Lauh ini, Lauh Mahfud, langit ke-7 turun ke langit pertama, namanya Baitul Izzah. Ini semua, jadi juz 1 sampai 30 blok turun dari langit ke-7 ke langit pertama. Dan itu terjadi Lailatul Qadar. Yang kedua, turun dari langit pertama ini kepada Rasulullah SAW yang pertama kali turun, Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq, sampai akhir ayat kelima nih bawah. Itu juga turun di bulan Ramadan pas Lailatul Qadar. Lah Imam Mubarakpuri ini gimana? Sing diwaca kitab ini itu meyakini, diteliti bahwa itu turun di malam 21, tepatnya hari Senin malam Selasa, bukan 17 Ramadan. Karena Rasulullah SAW menyampaikan bahwasanya Lailatul Qadar itu terjadi di 10 malam terakhir bulan Ramadan. Iltamisu Lailatul Qadri al-ashrul awakhir min Ramadan. Cari Lailatul Qadar itu di 10 malam terakhir. Nah 10 malam terakhir kan malam 21 Pak, ini maksudnya. Nah 17 Ramadan kan belum malaman itu. Tapi dibantah oleh Imam Malik. Ya, dibantah Imam Malik. Dia mengatakan Imam Malik bisa jadi Lailatul Qadar itu jatuh di malam 17 Ramadan. Ini kalau jelasan saat ini sebab ben ini permalaman jelas cetok welo-welo sama-sama betul tidak ada masalah. Tapi hadis yang sahih tentang Lailatul Qadar itu memang 10 malam terakhir yang ganjil. Lah ganjil genap ini tergantung mulai ini Pak. Nek panjenengan niku mulai
posone Selasa. Ini daerah ini kan Selasa begini. Selasa berarti mau dalu malam 17. Mau dalu malam 17. Nek posone Rebo. Karena tanggal 20 mulanya Rebo Pak posone. Berarti mau dalu malam 16. Beda ganjil genap. Wonten malih sing mulai ini Kamis. Lho enten lho, kanca-kanca posone mulai Kamis. Enten malih sampai dina iki jare mulai poso. Panjangnya kan belum poso. Jadi kata angel tuturan yang begini. Karena itu seluruh orang berpendapat jangan pernah menganggap ganjil 10 terakhir itu semuanya ganjil. Tidak usah diganjil. Ini yang pertama. Nah, sudah. Lah apa Lailatul Qadar itu Pak? Lailah itu namanya malam. Qadar itu penentuan. Lailah dalam beberapa penjelasan tafsir, kalau dalam arti fikihnya itu tenggelamnya matahari sampai terbitnya fajar, hatta matla'il fajar. Tapi dalam beberapa hadis menyatakan Nabi itu selalu berpatokan kepada hadis tentang pergantian shift malaikat antara malaikat penjaga siang dan penjaga malam, itu pergantiannya asar. Jadi asar itu sudah dianggap malam sampai subuh, hatta matla'il fajar. Terserah sama juga pun ini kalau juga sing asar kalau makanya terjaganya itu menjelang maghrib sudah terjaga, itu dianggap malam. Itu Lailah. Lah Al-Qadar ini apa Al-Qadar itu? Al-Qadar itu ada 3 makna. Yang pertama, Qadar itu artinya barokah. Inna anzalnahu fi lailatul qadr. Inna anzalnahu fi lailatin mubarakah. Kenapa sih barokah itu? Barokah itu tambahnya nilai kebaikan, ziyadatul khair. Nabi itu nanti cerita dengan sahabat tentang umat-umat terdahulu. Bani Israil itu orang yang umurnya 500 tahun, orang yang 700 tahun. Kata Nabi, lah 500 tahun itu siangnya mereka berpuasa, malamnya mereka tahajud. Jadi sahabat waktu Nabi ini awak dewi kalah. Oleh mau ibadahnya. Akhirnya turun ayat ini untuk menghibur para sahabat. Kalian cukup ibadah di 1 malam yang lebih baik daripada 1000 bulan. Ceritanya Pak. Jadi malam barokah. Di situ kebaikan Allah turunkan semua orang. Sinar kali maknanya Qadar itu sempit. Banyak ayat yang menjelaskan masalah ini. Allah yabsutur rizqa liman yasha'u wa yaqdir. Allah yang meluaskan rezeki dan menyempitkan rezeki. Kenapa kok sempit? Karena malam itu malaikat semuanya turun ke bumi. Saking katai malaikat sampai bumi ini sesek. Malaikat nggak tahu mudun apa. Komandannya malaikat kalau mudun bisa. Cinta Jibril. Malaikat Pak mudun ke bumi. Jadi aras itu kosong, dikosong mudun apa? Nah, gunanya malaikat mudun ini untuk mengamini doa siapapun yang berdoa di malam itu. Katanya Allah dalam hadis qudsi, kalau dia minta ampun, tak ampun. Dia minta panjang umur, tak tahu umur. Dia minta kelapangan rezeki, tak lapang. Tapi tidak ada penjelasan. Kepingin di mana? Kata turut itu. Gak khawatir diterus-terus ke bapak-bapak itu. Kacau nih justru. Yang ketiga, Qadar artinya takdir, di mana Allah di situ menentukan ketakdir kita sampai kepada tahun berikutnya. Cuman persoalannya Bapak Ibu, kapan? Itu Rasulullah pun sampai detik dulu itu tidak pernah menyebut terjadinya kapan. Jadi kalau ada statement di dalam kiriman-kiriman WA, kalau ada beberapa ulama menyatakan katanya kalau nanti mulainya poso niku Selasa, tibane malam selawe iku Lailatul Qadar. Nek posone Rebo
tibone malam selikur, nek posone Kamis iku malam 23, nek posone Jumat iku malam 27. Itu hanya sekedar pengalaman pribadi yang tidak bisa dijadikan patokan. Tapi sesungguhnya Bapak Ibu, ini panjenengan apa ngedang Lailatul Qadar target awal niku insyaallah tansah Bapak Ibu. Kalau tak perlu diri niki sabar nonton sing kalau wudu sabar nggih. Kok tak kuat ditinggal mulai. Mari kita jadi nggih. Kita begini. Oh iya. Ini tidak dari larang apa? Ini imam yang melarikan diri lah. Ujine anu singit no tak mirip. Nggih. Sing toko. Di Lailatul Qadar niki mboten ujug-ujug ndugi Pak mboten. Jadi Lailatul Qadar itu memang hadiah dari Allah bagi mereka yang sejak awal Ramadan itu sudah siap mendapatkannya. Jadi antara niki niku wong niku kan posone niku malaman mawon. Mulai awal gak poso. Bengi gak terawih, pas malaman baru poso. Jadi poso yang 10 dirodok. Jadi ini jangan Lailatul Qadar. Lah napa nggih mungkin wong koyo ngeten iki asal Lailatul Qadar. Sing ana Lailatul Qadar. Niki salah paham. Jadi panjenengan masih boten arep-arep Lailatul Qadar, Pak. Tapi ini ibadah tekun. Niku hak panjenengan. Lailatul Qadar itu haknya orang yang bersungguh-sungguh dalam beribadah. Nah, tengene Mekah, napa atau Mekah niku kok yakin kalau datangnya itu malam 27. Sebab Mekah yang Arab niku Pak fanatik dengan tiyang sing jenenge Abdullah ibnu Abbas. Niku sepupunya Rasulullah. Lah hadis yang menjelaskan malam Qadar itu jatuh di malam 27 itu dibawa oleh siapa? Abdullah ibnu Abbas. Jadi wong Mekah Madinah itu sudah punya pilihan lain. Pokoknya Lailatul Qadar malam betul itu.
Berarti kan dari sekian cerita ini memang bagaimana kita yakin atau tidak. Nah, berbahagialah orang yang nanti mulai malam 21 sampai nanti malam 29 itu setiap malam dia terjaga, yakin dapat. Yakin dapat. Nah, terus apa ciri-ciri nih wong niku sing ciri-ciri ini dalu niku nek enten Lailatul Qadar. Memang banyak kitab yang menjelaskan, tapi semuanya itu kitab, bukan dawuhnya Rasulullah. Jadi berdasarkan pengalaman pribadi. Contoh, pokoknya Lailatul Qadar itu enten kitab ini isu udan atau awannya udan. Nah, akhirnya diteliti Pak, kapan Ramadan itu 10 terakhir kamu udan belas. Nah, masa kamu udah sih Lailatul Qadar ini? Enten malian kitab ini ngomong pokoknya Lailatul Qadar itu hawane anginnya itu garai sirat ngantuk. Nah ini wong sememi Pak, wong bendalu kok ngantuk. Berarti Lailatul Qadar ini bendalu bodoh nih. Ini pun ditolak. Nah kalau ini kepingin, ayo kita buang semua itu Pak. Kita buang semua itu, sekarang usah ada lagi sini. Ayo lebih bersungguh-sungguh dalam ibadah, itu pasti dapat. Kalau bersungguh-sungguh pasti dapat. Nah terus siapa Pak ciri nih wong Lailatul Qadar? Napa enten fisik misalnya begini oleh Lailatul Qadar terus isu ini bu wajahnya tambah kuat, kepadan wajahmu jadi. Ini Surabaya betul wajahmu. Raimu apa? Yo mungkin iki tanda-tanda ning aku oleh Lailatul Qadar. Nek ana wong kaya ngoten ngomong sampean prete, prete dados kok niku. Utawa ambune tambah wangi boten Bapak Ibu. Boten enten. Wong Nabi niku dawuh, aku pernah mendapatkan Lailatul Qadar tapi Allah melupakan aku. Ya apa ciri-ciri ini loh, Nabi selevel Nabi ini loh Pak, dilupakan sama Allah. Ini kan privat. Enak yang itikaf misalnya malam selikur, di malam itu sebenarnya turun Lailatul Qadar. Sing itikaf itu 10 Pak, memiliki jajar-jajar. Apa kabeh wong itikaf iki oleh Lailatul Qadar? Belum tentu. Wong situ itu ngomong situ ngelamun, situ buka WA-an kedadaan. Situ etok situ sing khusuk oleh Lailatul Qadar. Jadi tidak bisa dilogikakan. Makanya ada ayat di situ bi'izni rabbihim, dengan izin Allah. Diotak tidak bisa Bapak. Mau sing ngejak nang ngapel ngono. Ayo jak nang ngapel ya. Nang ngono wis pasti oleh Pak. Lailatul Qadar pasti oleh. Sing mastekna sapa? Nabi lho. Level Nabi tidak memberikan kepastian kok. Yang diberikan kepastian oleh Allah itu mereka yang setiap malam mulai dari malam 21 itu terjaganya untuk ibadah. Kadang-kadang mari Lailatul Qadar itu pede Bapak Ibu cerita sama malam itu likur. Aku mau kok kroso Lailatul Qadar itu modul Pak. Kroso. Lho kok iso? Hawane lho. Sampai aku iktikaf gak kerasa apa angin serah. Lah gak kerasa ndek turu aja. Lah ya apa sih? Terus tanda sing nomor loro Cak. Tanda sing nomor loro saja dikon itu. Pas jam 1 bengi. Ono suara gedebuk. Ya ono kucing logur. Bapak Ibu, Lailatul Qadar itu seperti mimpi bertemu Rasulullah. Dan saya diceritakan Pak, aku oleh Lailatul Qadar saya diceritakan, tapi akan muncul perubahan perform dalam dirinya. Kenapa nih? Siji, dia itu lebih tenang orangnya Pak. Orang mendapatkan Lailatul Qadar itu tenang.
Yang kedua tentunya semangat dalam beribadah. Lailatul Qadar itu kaitannya dengan apa? Dengan hasil Ramadan. Orang itu kalau Ramadannya sukses pasti dapat Lailatul Qadar. Dan ciri-ciri Ramadan sukses itu adalah ciri-ciri orang Lailatul Qadar. Tambah sabar. Tapi yang mengaku itu bukan dirinya, orang lain. Misalnya sing lanang, sing wedok ngomong, Pak, sampeyan mari poso itu tambah sabar, Pak. Biyen iki ngamuk ana didik saya zaman sabar. Sing komentari sinten? Sing wedok, berarti sing lanang iki oleh Lailatul Qadar. Sing lanang do komentari pisan. Bu, sampeyan yo masyaallah, Bu, sampeyan mari poso tambah jujur. Berarti ibu ini sukses yang komentari suaminya. Loh, kok bisa ngomong ngono Pak, aku jujur. Iya, duit saya mencalonkan putus sama orang. Begini, ya. Ibu-ibu kerasa kan. Itu Bapak Ibu ya. Jadi jangan berpolemik lagi dengan malam Qadar. Sampai Imam Malik mengatakan, Lailatul Qadar itu mungkin bisa jatuh di malam awal Ramadan. Tapi kita akan tetap mengikuti hadis Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, iltamisu lailatul qadri fil al-ashr al-awakhir min Ramadan. Sudah carilah di sana, kejarlah kata Rasul. Lailatul Qadar itu di 10 malam terakhir. Mesti keterangan ini mungkin terusakan manfaat. Enten sing takon iki Pak tengene WhatsApp. Ngapunten, nek Lailatul Qadar ini ibadah dilipat gandakan, pinten? 1000 bulan, 83 tahun misalnya. Nopo nek wong maksiat nang jero Lailatul Qadar, nopo dosane ya dianggap 80 tahun. Napa jawabannya? Boten. Dosa itu dosa. Karena tidak ada keterangan dari Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam sing ngomong kaya boten. Kita kan boten saged ngarang ya, itu khusus mereka yang berbuat kebaikan. Lah mulianya karena di situ turun Quran. Quran ini wiridan sing paling apik Lailatul Qadar ini ora dia maca Quran. Sing apik malih maca Quran itu jerone salat. Niki sedherek kebiasaan. Ya boten apa lah mulia. Nek boten apa kan nggawa Quran. Tapi mau gede abot nih, karena ada sing Quran jus-jusan itu, sing sak jus kan enteng. Allahu Akbar, sama satu utuh satu utuh. Mau sak jus, rong jus bisa. Quran ini lah, kadang dilematis gitu. Dilematis nih bu, Nabi itu Pak, nek jamaah ini mesti cepat sholat. Tapi ini dewi yang mesti suwe sholat. Jadi kalau ada orang itu sholatnya lama berjamaah, berarti dia itu mengingkari Nabi. Nabi ini suwe sholat, ini dewi yang. Tapi ini jamaah masih cepat. Makanya Nabi ini berjamaah terawih itu kan hanya 3 kali. Seterusnya nggak mau jamaah, takut terawih dianggap wajib. Nah, dari beberapa hadis akhirnya kalau simpulkan memang nek jamaah ini mboten nangsal dawa-dawa. Oke. Terawih nek mboten nangsal. Nek dewian monggo sing dawa. Sebab apa Bapak Ibu? Karena yang ikut jamaah itu kan macam-macam ya. Ono sing nguyuwan. Lho kan takbir itu kudu nguyu Bapak. Allah. Mboten wetenge senep. Enten sing mangapun ngentutan. Kayak digawe rokok. Sudah niku. Lho enten macam-macam. Enten sing sikile niku loro. Makanya nggak boleh lama-lama sholat berjamaah. Standar mau. Tapi Nabi kalau sholat sendirian, lah qiyamul lail niku ndak ada yang berjamaah. Zaman Nabi dewi-dewi. Cuma sekarang diadakan qiyamul lail sebab apa? Supaya mulai wong sing awam-awam di mata sakit itu.
Kalau mau dahulu sholat malam, kan ini Safta, yayasan Safta, lontar setengah 2, terus bangun sahur terus miliki. Berarti mau dahulu kamu mulai nyuwun, jadi buatan kurun. Karena di Al-Akbar nanti malam 21 biasanya saya imami di sana itu izinnya dari gubernur sama Polda Jatim. Nah tuh, ayo qiyamul lail saya ini izin ke Polda. Oh, urusan dengan Polda, urusan qiyamul lail itu. Ternyata urusan prokes. Ini kan masa pandemi. Al-Akbar itu kalau mengadakan qiyamul lail yang datang 10.000 dari luar kota bis-bisan. Sampai kalah oleh Al-Akbar. Ini qiyamul lail ini terawih biasa. Dari situlah kemudian tidak diizinkan. Akhirnya saya free, tapi sudah ngerti free mountain Rebu tanpa jalur ini jalur. Terus ketua yayasannya saya, yai, nek sakit, sing dowo. Aku yang membantu, wani piro. Baten kuyan, apa sholat wani piro? Ada dagangan. Boten sing kula tingali niku enten ibu-ibu sepuh, ana sing awe lopong ngoten niku kuat dadi jangan suwi ngomong iki. Ya aja dawa-dawa nang sing standar ngoten. Mulai setengah 2 buyar jam 3 sak jam setengah cukup lah. Enten salat tahajud, enten tasbih, enten hajat, kayak ini sujud syukur ngoten apa. Ayat iki sabar. Kira-kira kalau nuruti kepala yayasan ini dowo koyo ngene sakit mulai jam 3 buyar setengah 4. Aku batin. Ya iki nomor dhewe cah. Kalau saya sendirian bebas. Sujud sak suwe-suwene dhewean enggak masalah. Kadang-kadang kalau nanti sujud itu suwe, Pak. Kan enten kamera itu ajeng ulang enten. Kalau jamaah itu orang sih punya tadi, loh turun balik mana? Jadi kalau sebenarnya tidak jamaah pun tidak ada masalah. Caranya bagaimana, Pak? Bapak Ibu, caranya bagaimana? Mengisi malam qadar itu tidak harus selamanya sholat, dimix, variasi. Termasuk diskusi agama. Kalau nanti tentang Pondok Indah Jakarta. Jadi Pondok Indah Jakarta itu Bapak Ibu sekalian dimulai jam 1. Tapi pengajian dulu, Pak. Karena pengajian di masjid itu dicatat iktikaf. Nek jadi kalau iktikaf pengajian daripada iktikaf itu ijen-ijen menang-menang. Isi nih ngelantur pikiran kan ini. Saya kayak pengajian itu agak kerasa. Karena masa sampai, sehingga kalau seorang sing pengajian ngomong terus. Jadi 1 jam pertama diisi pengajian dialog agama. Orang kalau sudah datang ke masjid, dengarkan pengajian itu dianggap iktikaf. Pasti Pak, selama dia suci. Makanya kalau batal harus wudu. Nek buat batal sejak batal itu saya tidak dianggap iktikaf. Iktikaf itu syaratnya harus di dalam masjid dan harus dalam kondisi punya wudu. Lalu setelah itu sholat. Nah sholat itu dimix 2 rakaat zikir 2. Jadi orang itu mulai jam 1 sampai subuh itu tidak terasa apa. Nah ini saya nunggu dok melo hadis bahwa ibunda Aisyah itu pernah bertanya kepada Rasulullah, ya Rasulullah, seandainya aku yakin malam itu Lailatul Qadar, apa yang saya baca? Rasulullah menjawab, faquli Allahumma innaka afuwwun tuhibbul afwa fa'fu anni. Nah di zaman Allahumma innaka afuwwun terus Pak, mulai jam 1 sampai nanggone subuh. Ya kira-kira ya berantem mencangkem ini. Akhirnya Allahumma inna afuwwun lil afuwwun apem. Belum saya. Jadi harus pandai-pandai untuk memanage Bapak Ibu. Jangan memaksakan kehendak. Terus begini, ada yang bertanya, Pak, kalau ini lagi bingung, mudune niku suwengi bleng. Jadi jamaah niku tampane macam-macam. Nopo tertentu niku misalnya jam 12, nopo jam 11.
Terus, loh, napa kok sama sampeyan? Umpama Pak Ki, kula niki pun iktikaf. Dadak tengah-tengah jam 11 keturun. Ngundang Lailatul Qadar tak kok pas kula turu. Iso dipandangno ambek napa cak Qadar teko niku Pak. Mboten Pak. Nek jenengan iku pancen gak ada hak nerami niku. Masih keturun niku diparingi, kalian Allah diparingi. Kalau ada dialog waktu itu teng radio. Tadi ada penelpon Pak. Penelpon ini mau mudik, sing sadar ini corona ini. Dia mau mudik naik kereta. Dan pasti keretanya itu kereta Jakarta Pak. Posisinya dia di kereta. Dia nangis, telepon nangis. Pak Ustadz, saya ini setiap malam 27 itu mesti mudik dan di atas kereta. Apakah tidak mungkin orang yang ada di kereta itu mendapatkan Lailatul Qadar? Nangis Pak. Dan bukan mungkin. Selamanya saya tidak mendapatkan Lailatul Qadar. Bagaimana itu likur kalau ini dan sepur atau kalau jawab. Kalau itu haknya panjenengan pasti dapat Pak. Makanya niatkan di kereta itu maca Quran, di kereta itu zikir dan dalam keadaan suci. Bisa jadi yang di kereta itu mendapatkan Lailatul Qadar karena hatinya itu sudah terus zikir Bapak Ibu. Tapi yang di masjid tidak mendapatkan Lailatul Qadar. Orang masjid tuh habis lonjor kata dia. Mati ngipi-ngipi ngeres bisa. Nah, ini masalah. Jadi semuanya yang jaga kereta api kadang-kadang sambatan Pak. Nah ini kalau ini bentar Joko rek sempur Pak. Masa tidak ada harapan Allah yang Lailatul Qadar. Sekarang Joko ini bisa menwiritan Pak. Saya zikir. Angsa sampai. Ada takon mana? Mau bukti ini kalau ini angsa. Yo sih tak takon sih Gusti Allah lah Pak. Ya harus yakin. Jadi supaya tidak ada image bahwa Lailatul Qadar itu seakan-akan guyonan kita Bapak Ibu. Guyonan itu pokoknya ngejar Lailatul Qadar. Ngejar Lailatul Qadar. Tidak. Siapapun yang ibadah Ramadan dengan baik, mulai awal yakin dia mendapatkan jatah untuk Lailatul Qadar. Pun itu mudah-mudahan bisa dipahami dan tidak ada perdebatan lagi masalah itu. Saya ingin membahas sebentar Bapak Ibu. Jadi pasca Rasulullah menerima wahyu itu, Rasulullah itu galau, stres Nabi. Antara yakin kalau beliau ini Nabi atau tidak, mungkin Nabi teman tagar, mau bunuh diri tadi, mau bunuh diri, malaikat Jibril datang. Ya Muhammad, anta Rasulullah, kamu adalah Rasulullah. Tenang mati. Enggak muncul mari galau mari, tenang mati. Sampai akhirnya turun wahyu yang kedua Bapak Ibu sekalian, di mana Al-Bukhari pernah meriwayatkan dari sahabat Jabir bin Abdullah bahwa dia pernah mendengar Rasulullah SAW menuturkan, tatkala aku sedang berjalan, ini Nabi Dawud, tiba-tiba aku mendengar suara yang berasal dari langit. Aku mendongakkan pandangan ke arah langit. Ternyata di sana ada malaikat yang mendatangi aku waktu di Gua Hira. Oh, ini podo sing wingi kok malaikatnya. Sedang duduk di sebuah kursi menggantung di antara langit dan bumi. Ini pengalaman spiritual Rasulullah. Aku mendekatinya hingga tiba-tiba aku ini terjerembab ke atas tanah. Aku takut dan aku kembali datang untuk menemui keluargaku dan aku mengatakan kepada keluarga itu, tolong selimuti aku, gemeter. Seperti kasus yang pertama dulu. Baru disitulah kemudian turun wahyu yang kedua dalam surat Al-Mudaththir ayat 1 sampai 5. Napa isine Pak? Memanggil Rasulullah, ya ayyuhal mudaththir qum fa'andir wa rabbaka fakabbir wa thiyabaka fatahhir wa rujza fahjur. Wahai orang yang
fa'adzin, bangkit, bangunlah dan berilah peringatan. Wa rabbaka fakabbir, dan bertakbirlah kepada Allah, besarkan nama Allah. Wa siyabaka fatahhir, dan sucikanlah, apa sucikan? Sucikanlah pakaianmu. Wa rabbika fasbir, dan bersabarlah. Lah pasca mendapatkan wahyu yang kedua ini loh Pak, baru Rasulullah yakin bahwa saya benar-benar nabi. Jadi wahyu pertama itu nabi diangkat Bapak Ibu. Nah, wahyu yang kedua nabi diberikan tugas. Kalau istilah nabi diberikan tugas itu kenapa bahasa kerennya apa? Nabi diberikan job description. Opo, iku panganan opo. Job. Kadang-kadang kan apa? Saya kapan itu diangkat menjadi ketua Lasnas Jawa Timur karena diminta oleh gubernur, tapi akhirnya saya lepas jabatan itu karena istri saya tidak mau. Laki-laki istri itu pengaruh. Jadi karena saya dipanggil, terus saya kasih menjadi jabatan ketua umum lembaga amil zakat nasional Jawa Timur. Terus kalau ini diangkat, dikasih job, dikasih tugas. Nah ini kira-kira Iqra bismillahirrahmanirrahim itu pengangkatannya, SK pengangkatannya itu Al-Alaq 1 sampai 5, job description-nya itu Al-Mudaththir ayat 1 sampai 5. Dikasih job sampai job. Sakau mulai job atau dalam bujuk. Saya ngurus sampai ini, ya apa sana? Kamu gak ada apa-apa, gak tahu mulai kayak ini sana. Kyo apa iki ana keliling seluruh Jawa Timur. Jadi keliling Pak, seluruh kabupaten kota seluruh Jawa Timur untuk ngecek bagaimana penanganan zakat di daerah. Terus tak delok, sampean kudu iso ngitung iki. Jadi sekian miliar, sekian terus. Sampean aku ingat bisa kan gak ada duit zaman itu. Zaman itu kalau itu gak paham sih. Wis gak usah. Balik ke SKN. Loh. Saya oleh seminggu SK diangkat dibalik nama. Kalau cerita yang tadi kan tentang Rasulullah, bahwa ketika diangkat itu gak jelas, teman-teman gak sih, tapi setelah dikasih jobnya, dikasih tugas-tugasnya. Kenapa istri saya melarang? Karena Pak D-nya kan ketua Majelis Ulama Sidoarjo, Pak D-nya istri. Dulu waktu jadi kiai biasa, Pak, dia ceramah-ceramahnya enggak apa-apa, sehat. Ketika diangkat jadi ketua MUI, itu penyakitnya itu muncul semua, darah tinggi, diabetes. Kemarin terakhir waktu rapat di Pendopo Kabupaten itu jatuh, ternyata pembuluh darahnya ini pecah, dikerowaki Pak Lee. Bujuk lo gelap tadi wedi banget, akhirnya kan balik. Ya apa banyak nih kayak nonton gitu. Tadi ketua rumah tangga cara kayak ini. Nah, nanti Bapak Ibu ada penjelasan tentang bentuk-bentuk wahyu itu seperti apa. Anten, insya Allah dalam pertemuan yang akan datang. Jadi ada wahyu itu berbentuk suara. Ada wahyu itu berbentuk mimpi. Ada wahyu itu Nabi langsung dipeduhi Jibril. Bahkan ada wahyu itu Nabi langsung mendengar suara Allah, seperti yang terjadi pada Nabi Musa alaihissalam yang diabadikan di Quran, wa kallamallahu Musa taklima. Saya kira sampai di sini Bapak Ibu, saya masih memberi kesempatan Pak Munawar dan Sikap. Monggo. Masalah ngomong-ngomong terserah ibu-ibu, bapak-bapak. Jika ada yang bertanya saya persilakan. Monggo, minta apa? Ngomong kosong-kosong. Waduh, habis ini Rio kira kita tidak. Lah, kenapa Pak? Mengenai sujud tilawah. Oh, sujud tilawah. Nggih. Terus bicara ini. Nggih. Jadi sujud tilawah itu ada dua Bapak Ibu. Ada di dalam sholat, ada yang di luar sholat. Kalau di dalam sholat itu disunahkan sujud
Sunnah ini ngomongin sunnah itu nih gak dilakoni ya teman-teman. Kapan sujud tilawah disunahkan? Ketika membaca ayat sajdah. Contoh yang memiliki ayat Iqra ya, terakhir kan fasjud waqtarib. Nasiyatin kadhibatin khati'ah falyad'u nadiyah sanad'u az-zabaniyah kalla la tuti'hu wasjud waqtarib. Karena sajdah ini itu langsung sujud. Allahu Akbar. Macam ni sajada wajhiya lilladzi khalaqahu wa sawwarahu wa syaqqa samahu dan seterusnya itu. Fatabarakallahu ahsanul khaliqin. Ini buat sakit ke subhanallah alhamdulillah wa la ilaha illallah Allahu akbar. Terus bangun lagi Pak. Allahu Akbar. Ini terus Bismillahirrahmanirrahim. Inna anzalnahu fi lailatul qadar. Boleh. Nek boten langsung diangsal. Munggah Allahu Akbar langsung rukuk. Allahu Akbar. Niku teng jerone salat. Nek maca teng jerone salat ada dua juga caranya. Misalnya sama ngaji ngeten iki nggih. Wasjudu wa qatarib. Sujud Allahu Akbar. Maca subhanallah alhamdulillah wa la ilaha illallah. Atau tanpa sujud tapi dengan membaca subhanallah walhamdulillah wa la ilaha illallah wallahu akbar. Tengene Mekah Madinah khusus hari Jumat subuh rakaat awal mesti sujud tilawah. Sujud tilawah. Sing diwaca surat Alif Lam Mim As-Sajdah. Yasjudun Allahu Akbar. Nah kadang-kadang jamaah itu dikira rukuk imamnya terus bingung deh terus iwat tenan. Jadi orang kan nabi agama ya wong awam iki lah. Kaya boyok ngoten Pak. Lho. Iki rukuk tak sujud. Tolak. Akhirnya melok rukuk tapi rada mriki Pak tapi gak sujud, yo gak sujud, gak rukuk. Dadi koyo nek disanto ngene. Terus balik mana Allahu Akbar. Terus tatajafa junubuhum 'anil madaji yad'una rabbahum khawfan wa tama'an. Baru rukuk Allahu Akbar. Mari subuh ngomong. Pak, ngapunten nggih. Iki wau kok subuhne 3 rakaat. Mboten 3 rakaat, Pak. Niku enten sujud tilawah. Wah, kalau mboten sujud ya napa? Kula baleni mati ta? Gak usah. Tambah bingung no malaikat sampeyan niku. Meneh-meneh ta? Iki kula tak tuturi. Kula nggih lali kepada sampeyan nek Jumat subuh niku sujud tilawah. Dan itu hukumnya sunnah dilakukan baik sekali tidak membatalkan sholat. Ini ayatnya pancet mawon nggih boten sujud-sujud sampeyan. Mungkin kalau praktek-praktek sekali-kali nggih. Wis ngarepe. Cek ngerti kan. Tapi aja ragu-ragu lho kalau sujud sampeyan ngomong-ngomong iki. Aku tolak. Sujud. Kalau tak coba menjing gawe ayat As-Sajdah. Enten ayat sing idza sama syaqqat bil wa'adinat li rabbiha wa khafatkan enten sujud iku. Enten sujud tilawah nih. Fala uqsimu bisyafaq wal laili wa ma wasaq wal qamari idza tasaq la tarkabunna tabaqan 'an tabaq fama lahum la yu'minun wa idza quri'a 'alaihimul qur'anu la yasjudun. Allahu Akbar. Subhanallah. Balik. Allahu Akbar. Terus ayat terumari. Balil ladzina kafaru yukadzibun wallahu a'lamu bima yu'un fabashshirhum bi'adzabin alim illa alladzina amanu wa 'amilus solihati lahum ajrun ghairu mamnun. Baru rukuk. Allahu Akbar. Nek gak paham, imam salah. Wakil subhanallah. Dari situ apa kalau subhanallah salah imam itu terus rakaat subuh nih
Ya dapur aku sing goblok. Jare kancane situ ini. Kok sing salah. Iki kan sujud tilawah. Iki wis dikandani ya ngono lho. Nggih, nek gak lali kula coba. Karena kadang-kadang nek ada praktek penamatan itu kurang sip, kurang mantap. Nek kula sujud ya melok sujud, melok tangi melok tangi. Itu namanya sujud tilawah. Sujud tilawah. Enten malih jadi kita biar dan subuh. Mungkin ini Ustaz Ahmad Sofi. Imam. Nggih. Setelah selesai dirikan itu nopo kedah balik arah itu nopo tetap. Nggih. Harus juga. Nggih. Nomor kali kula niki mboten gamatan. Kapan itu putu kula sakit itu tindak teng ngene rumah sakit primer itu tumbas. Tapi mboten sing dodo. Nggih. Lebetakan nyata kopi ini dan nyaman itu satu bahasa. Nggih. Betul. Ngelopona duwe. Betul dewe. Nggih, mboten betul. Niku mboten kok sah nggih. Enten sakti niku kok iso. Betul dewe. Nggih. Nggih. Jadi Bapak Ibu, Nabi itu pernah melakukan dua cara. Imam pertama, setelah salam tetap menghadap kiblat. Yang kedua, setelah salam itu berbalik arah menghadap kepada makmum. Nah, menghadap kepada makmum itu ada dua juga. Yang pertama menghadap kepada makmum hanya separuh. Yang kedua menghadap kepada makmum full menghadap. Tiga, semuanya benar. Karena Nabi pernah melakukan itu. Nah, cuman kan memang Rasulullah SAW itu kalau di akhir-akhir periode Madinah itu memang bacaan wiridnya itu agak sirri, tapi bukan berarti diam ya. Sirri itu kayak astagfirullah. Hanya bisa didengarkan orang-orang dekat saja. Bukan dia. Siapa yang mengatakan Nabi itu zikir diam? Tidak ada. Yang namanya zikir itu nyebut. Yang namanya nyebut itu bersuara. Lah yang disebut bersuara pelan itu sirri itu pelan. Astagfirullahaladzim. Alladzi la ilaha illa huwa. Niku sirri jadi boten menentok. Nek ora ate jamaah itu imamnya manut ini menang kok. Jamaah kalau situ. Dan jamaah kan gak nyaman. Lah kok. Kalau situ. Sing kula takon sampean, maknane zikir apa sih? Kan nyebut Udhkurullah, sebut nama Allah. Ingatlah. Tapi waktu bengok-bengok, sing salah itu bengok-bengok, Pak. Biasa astagfirullahaladzim. Sirri namanya. Jadi ada banyak penafsiran yang menurut tolong ya, rada keliru. Dikiranya Nabi itu diam, bukan diam. Nyenengan maos iki lho Pak. Misalnya doa kita, kabir itu kan kecumi-kecumi. Mboten kok batin terus. Batin ya aliran kebatinan kuliah. Diucapkan, tapi jangan keras-keras, jangan mengganggu orang. Satu ya Pak. Tapi tiga ya caranya tadi Nabi. Sing nomor kali ngelebokno duit terus nutu dhewe kok. Bisa. Sah. Sebab apa? Akad itu ada dua. Akad itu ada yang pakai lisan, ada pakai tulisan. Kita ini bandara-bandara ini dengan bandara. Ini lah tumbas. Ini kalau nopo mobil lah, buat terus salah si dodol. Ini kalau kata mau pesawat tempatnya. Nak bandara. Putih sih sabian nih, putih. Cak, tak si dodol, buat duitmu, betul dewi. Si dodol orang jadi bodoh. Repot mau sama milo tuh desa, di situ ada tertera Coca-Cola 5.000, Fanta
itu artinya kita sudah mengakatkan dan kalau kita memasukkan uang itu sepakat bahwa itu kita sepakat dengan harga itu. Tapi dua itu rusak, bener sangat tegal. Niku sami kasusnya, kali sampean niku butuh barang, ternyata nggak ada yang jualan. Kemudian di sana itu kita harus ambil barang itu, dan kita tahu harganya. Itu dua pilihan, harga pas atau sama lebih. Yang haram itu kurang dari harganya. Kapan itu enten pulau butuh tisu pak, terumah sakit nyamani derek butuh tisu kalau. Lalu konconya dan kantin di rumah sakit itu, pulau beri kok, tinggal kalau. Jadi kita dulu tisu, kita bandrolnya. Atau saat kendal angkatan ini tekannya di tengah pulau TKI sekolah ya, wes sekolah 3 halal. Saya buat tenang itu bandrol di tengah itu, TKI orang itu ditinggal. Berarti yang melok sopor. Ini itu sih lain. Ngerti nggih? Nah, sisanya itu akan menjadi saudara. Nggih, matur suwun sangat, mungkin atas keterangan saya paham. Insyaallah untuk pertemuan depan ini saya berikan waktu untuk bertanya atau berdialog supaya lebih bagus lagi, insyaallah. Oke, kita tutup dengan doa Al-Fatihah. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين. اللهم صل على سيدنا محمد وآله وصحبه أجمعين. اللهم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا وزدنا علما. اللهم ارزقنا فهم النبيين وحفظ المرسلين وإلهام الملائكة المقربين. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. وصلى الله على سيدنا محمد وآله وصحبه أجمعين. Walhamdulillahi Rabbil Alamin. Ibu-ibu menawi tanglet sungkan jenengan tulis mawon nggih, tulis mungkin barengaken Ustaz anak napa Ustaz dan bola. Ibu-ibu biasanya kata takon wedi Pak. Nate enten ibu-ibu niku katanya asma apa Bu? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ternyata si assalamualaikum wis gemeter ngoten. Ditulis mawon, mangke dititipaken takmir insyaallah. Pas ngawas dijawab. Matur suwun subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yeah.